Oke, Mas Bro. Nah, sekarang kita akan membahas materi ini mengenai kalor. Wah, ini kalor. Awas, hati-hati. Ini adalah kalor. Atau kalor itu adalah panas. Atau kalau bahasa lainnya heat. Kan gitu, bener ya. Miami Heat. Wah, itu klub bola basket. Mas, kalau saya ngartikan kolor, jangan. Padahal kan di dalam kolor panas. Oh jangan, astagfirullahaladzim. Nah ini tidak boleh. No, dihapus, dihapus. Nah ini dihapus. Nah sekarang gini, kalau kita pengen mempelajari yang namanya kalor, sebenarnya yang namanya perpindahan kalor secara umum itu nanti ada yang dinamakan dia itu perubahan suhu, ada juga dia itu namanya perubahan wujud. No, jadi pada saat dia kalornya itu dilepas, dia terjadi perubahan suhu. Atau pada saat kalornya dilepas, dia terjadi perubahan wujud. Nah mas, kalau perubahan suhu gimana? Ada perubahan suhu, berarti wujudnya tetap, hanya suhunya yang berubah. Contoh air yang dipanasi. Nah, kalau suhunya dari 20 sampai 80, kan wujudnya tetap air, tapi suhunya berubah. Nah, tapi ketika airnya sudah mendidih, kamu manasin terus. Akhirnya kan sampai 100 derajat. Nanti 100 derajat, lama-lama airnya habis. Nah, pada saat dari 100 derajat ini ke sini itu adalah terjadi perubahan wujud. Oh, perubahan wujudnya. Kan gitu. Ngerti ya? Nah, ini wujudnya yang berubah, tapi suhunya tetap. Oh, kan gitu. Itu contohnya gitu. Loh, Mas, kalau kita gambarkan gimana? Nah, kalau kita gambarkan, ini dihapus dulu. Kalau kita gambarkan, maka dia gini deh. Nah, ini mulainya dari sini. Nah, seret. Nah, ini terus gini, seret. Nah, ini terus gini lagi, seret. Oh, naik lagi, seret. Nah, kan gitu. Ini kan 0 derajat, ini 0 derajat. Yang ini 100 derajat, misalkan ini air. Nah, ini 100 derajat. Nah, berarti ini wujudnya berupa es. Kalau ini wujudnya adalah berupa zat cair. Nah, kalau ini wujudnya gas atau berupa uap. Loh mas, kalau perubahan suhu gimana? Nah, kalornya itu adalah M dikalikan C kali delta T. Tapi kalau perubahan wujud, M dikalikan L. Kalor laten. C itu kalor jenis, L itu kalor laten. Ngerti ya? Nah, kalor laten. Loh mas, kalau kalor laten itu maksudnya gimana? Nah ini masalah penggunaannya. Jadi gini, kalau MC delta T berarti ada perubahan suhu. Maka kamu makainya di sini. Ini yang pink ya. Nah, ini. Oh, ini. Oh, benar ya? Atau yang ini. Nih, kan gitu. Itu namanya perubahan suhu. C itu apa? C itu yang namanya kalor jenis. Nah, delta T perubahan suhu, M itu massa. Mas lah kalau kalor laten yang mana? Nah ini. Berarti kalau pada saat prosesnya perubahan wujud, yang ini, maka kamu menggunakannya ini. Atau yang ini. Dari es menjadi air. Nah kan gitu. Atau contoh yang paling gampang gini, ini dihafalin dulu ya. Nah ini contoh. Oh kan gitu. Saya punya contoh deh. Saya punya contoh. Jadi gini, misalkan 80 gram, atau bukan 80, tapi misalkan ini adalah 100 gram es mencair. Dari suhunya 0 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa kalor yang dibutuhkan. Kan gitu. Jika kalor jenis air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius atau Kelvin. Terus kalor leburnya es itu 80 kalori per gram. Kalor jenis es, nah itu adalah misalkan 0,5. Nah, ini kalori per gram. Nah, ini derajat Celcius.
Walaupun aslinya ini adalah Kelvin nih. Tapi sama aja. Atau kita tulis gini ya, Kelvin, ini Kelvin, satuan internasional. Ya, sekarang gini, es mencair dari suhunya 0. Berarti wujudnya mula-mula apa ini? Es. Berarti kalau kita ingat, sret, sret. Nah, ini. Ini es. Nah, kan 0 derajat. Ini wujudnya es, ini wujudnya air. Nah, ini 0 derajat sampai 20. Berarti dia bermula dari sini nih, sret. Semuanya kan melebur. Nah, baru suhunya naik. Berarti ketika ini ada perubahan wujud dari es menjadi air. Nah, kalau ini sekarang wujudnya yang tadi es, sekarang sudah air, suhunya terus naik. Berarti prosesnya nggak bisa langsung 0 ke 20 mc delta T, nggak bisa. Harus ada 2 kali. Q1 ditambah dengan Q2. Atau, nah pertama kan M kali L. Nah sekarang M kali C kali delta T. Masanya 100. Kalor leburnya 80, masanya 100. Kalor jenisnya apa? Es atau air? Nah, kita lihat ketika dia sudah ke sini, wujudnya menjadi apa ini? Air. Nah, wujudnya kan air nih. Berarti kalor jenisnya kalor jenis air. Walaupun masanya masa es. Ngerti ya? Karena semua es sudah mencair. Nah, kan gitu. Nah, sekarang suhunya naik. Jret. Dari 0 sampai 20. Berarti perubahan suhunya 20. Berarti 8000 ditambah dengan 2000. Berarti kalori yang dibutuhkan 10.000 kalori atau 10 kilokalori. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Nah, ini prosesnya kayak gitu. Ya. Nah, dihapus. Masih ada, santai aja. Nah, sekarang kita belajar ini deh, dilanjutkan. Nah, berarti tahu ya penggunaan kalau misalkan nanti perubahan suhu atau perubahan wujud. Kan gitu. Loh Mas, padahal kalau saya belajar kalor nanti gimana Mas? Ada banyak loh. Hati-hati loh. Kalau proses perpindahan kalor itu ada nanti perpindahan kalor secara ini. Nah, ini tak bagi dulu. Jadi perpindahan kalor secara konduksi. Kan gitu. Kalau perpindahan kalor secara konduksi, ini H, K dikalikan A kali delta T dibagi dengan L. Nah, kan gitu. H kali A kali delta T dibagi L. H itu laju perpindahan kalor. K itu konduktivitas kalor. A itu luas penampang. Delta T itu perubahan suhu, L itu panjang. Kan gitu. Nah, biasanya kalau proses perbedaan kalor secara konduksi itu contohnya pada besi. Kan gitu ya. Besi ketika yang ujungnya kamu panasi, nah ini misalkan besi, yang ujungnya dipanasi, maka yang ini ikut panas. Nah, yang ini kan ikut panas nih. Ini panas, nanti ikut panas. Berarti perpindahan kalor secara konduksi itu gimana? Dia membutuhkan, atau ada zat perantara. Nah, ya contohnya si besi ini tadi. Ya kan itu. Tapi tidak ada. Tidak ada perpindahan. Perpindahan zat perantara. Kan gitu. Tidak mungkin toh kamu manasin besi, partikel besinya muter. Horor nanti. Bahaya. Allah itu memang adil deh. Nah, kan gitu. Nah, yang kedua, itu perpindahan kalor secara konveksi. Kalau perpindahan kalor secara konveksi, laju perpindahan kalornya itu H kalikan A kali delta T. H itu tetapan perpindahan secara konveksi. Walaupun ini jarang digunakan. Biasanya kalau yang konveksi seringnya makainya ini deh. Kan gitu ya. Nah, ini jarang. Kalau besi memang ini pakainya. Kan gitu. Mas, contohnya perpindahan kalor secara konveksi. Nah, ini air. Kamu mana sih air? Mana sih air? Ada zat perantara ya? Ada. Nah, ada zat apa ini? Perantara. Nah, kalau tadi tidak ada, partikel besi kan nggak mungkin muter. Nah, kalau sekarang ada. Ada
perpindahan. Oh, ada perpindahan zat perantara. Berarti ada. Jadi air dipanasi, yang bawah kan ke atas. Oh, yang atas ke bawah. Oh, kan muter terus akhirnya seluruh partikel airnya panas. Nah, yang selanjutnya inilah perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi. Kalau perpindahan kalor secara radiasi, laju perpindahan kalor secara radiasi itu emisivitas dikalikan dengan sigma. Nulisnya gini boleh, atau nulisnya gini. Nah, ini nulisnya gini. Sret. Nah, kan gitu. Nah, aduh, kurang manis deh. Kurang manis. Soalnya nggak ada wajah saya. Nah, sret. Nah, kan gitu. Dikalikan luas kali suhu pangkat 4. Sigma itu tetapan Stefan Boltzmann. Nah, tadi tetapan Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 min 8. Loh, kan gitu. Ini satuannya adalah watt. Nah, meter pangkat min 2, T pangkat min 4. Kan gitu. Nah, kalau perpindahan kalor secara radiasi itu tidak ada. Nggak usah perlu. Tidak perlu zat perantara, dia bisa pindah. Berarti ada perpindahan zat nggak? Ngapain? Oh, nggak ada kok. Kan gitu. Kalau E itu emisivitas. Kalau E itu emisivitas. Nah, maka emisivitas benda. Biasanya bendanya hitam atau enggak. Bukan berarti benda hitam. Itu hanya istilah. Jadi ketika benda itu hitam, maka dia akan sangat menyerap kalor. Kan gitu. Tapi kalau bendanya putih, dia cenderung memantulkan kalor. Maka kalau kamu di luar menggunakan kaos hitam, kan akan terasa lebih panas. Nah, kalau nggak percaya, keluar aja. Pakai kaos hitam, semuanya hitam, kan lebih panas daripada pakai yang putih. Nah, kan gitu. Nah, itu ya, itulah perpindahan kalor. Ini ada macam-macamnya. Dan yang paling penting, jangan lupa kamu yang ini. Nah, ini jangan lupa yang ini. Ini nanti dikodai. Dikodai atau dikatoi. Nah, ini iseng iseng. Nah, ini namanya dikatoi deh. Dikatoi. Nah, katoknya gini. Nah, kan gitu. Oke ya. Nah, ini. Tadi ada macet, ada ML. Ada ML, ada macet. Macet ML. Nah, kan gitu. ML, macet, macet, macet. Nah, kan gitu. Ya wis, semoga ini iseng-iseng ini bermanfaat buat lo semuanya.